Potensi penipuan. Skema di mana pengguna membeli sesuatu dan mendapat bonus yang bertambah hingga modal kembali sering digunakan dalam investasi ilegal. Jika model bisnisnya menjanjikan keuntungan tetap dalam waktu tertentu tanpa jelas bagaimana mereka menghasilkan uang, maka kemungkinan besar itu bukan investasi yang sah. Dari gambar ini, semakin jelas bahwa aplikasi ini bukan aplikasi resmi Chevron dan kemungkinan besar merupakan skema investasi ilegal atau Ponzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. Chevron Corporation adalah salah satu perusahaan energi multinasional terbesar di dunia, berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak di bidang eksplorasi, produksi, pemurnian, pemasaran, dan distribusi minyak serta gas alam. Chevron juga memiliki bisnis di sektor energi terbarukan dan teknologi energi. Fakta singkat tentang Chevron, didirikan pada 1879 sebagai Pacific Coast Oil Company. Bermarkas besar di San Ramon, California, Amerika. Bergerak di bidang industri, minyak, gas alam, dan energi. Dengan produk seperti minyak bumi, gas alam, bahan bakar, pelumas, dan energi terbarukan. Beroperasi secara global di lebih dari 180 negara. Sejarah singkat, Chevron bermula dari Standard Oil Company of California, SoCal, yang merupakan bagian dari kerajaan bisnis John D. Rockefeller. Setelah Standard Oil dipecah pada tahun 1911, SoCal berkembang menjadi perusahaan independen dan akhirnya bergabung dengan Gulf Oil pada 1984, menciptakan salah satu merger terbesar saat itu. Pada tahun 2001, Chevron mengakuisisi Texaco dan mengubah namanya menjadi Chevron Texaco, tetapi pada 2005 kembali menjadi Chevron Corporation. Bisnis dan operasi, eksplorasi dan produksi. Chevron memiliki operasi pengeboran minyak dan gas di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Pemurnian dan distribusi. Perusahaan ini memiliki kilang minyak dan jaringan pompa bensin Chevron, Texaco, dan Caltex. Energi terbarukan dan teknologi. Chevron juga berinvestasi dalam energi terbarukan seperti hidrogen, biofuel, dan tenaga surya untuk mendukung transisi energi global. Chevron sering dikritik karena dampak lingkungannya, tetapi mereka juga mengklaim melakukan investasi dalam teknologi energi bersih dan keberlanjutan. Bisnis Chevron Corporation berfokus pada sektor energi, terutama eksplorasi, produksi, pemurnian, dan distribusi minyak serta gas alam. Selain itu, Chevron juga mulai berinvestasi dalam energi terbarukan. Berikut adalah beberapa aspek utama bisnisnya. 1. Hulu upstream eksplorasi dan produksi. Chevron mencari dan mengekstraksi minyak mentah serta gas alam dari berbagai lokasi di dunia. Ini mencakup eksplorasi, mencari cadangan minyak dan gas baru. Produksi, mengebor dan mengekstraksi minyak serta gas dari sumur di darat dan lepas pantai. Liquefied natural gas, mengolah gas alam menjadi bentuk cair untuk ekspor ke berbagai negara. Chevron memiliki operasi eksplorasi dan produksi di Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan Asia Pasifik. Beberapa proyek besar termasuk ladang minyak di Permian Basin, di Amerika, Gorgon LNG di Australia, dan Tengiz di Kazakhstan. 2. Hilir atau downstream pemurnian dan pemasaran. Setelah minyak dan gas diekstraksi, Chevron mengolah dan menjualnya sebagai produk jadi. Pemurnian, mengoperasikan kilang minyak di berbagai negara untuk mengubah minyak mentah menjadi bensin, solar, jet fuel, dan bahan kimia lainnya. Pemasaran dan distribusi, menjalankan jaringan pompa bensin Chevron, Texaco, dan Caltex di banyak negara. Produk kimia dan pelumas, memproduksi berbagai produk petrokimia dan pelumas, termasuk merek Havolin. 3. Energi terbarukan dan teknologi baru. Chevron mulai berinvestasi dalam energi alternatif, termasuk hidrogen dan biofuel, mengembangkan bahan bakar rendah karbon, tenaga surya dan angin, bermitra dengan perusahaan energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon, carbon capture dan storage, mengembangkan teknologi untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon guna mengurangi dampak lingkungan.
4. Jasa dan teknologi energi. Chevron juga memiliki bisnis di bidang teknologi energi, termasuk 1. Chevron Technology Ventures, berinvestasi dalam startup dan inovasi energi. 2. Chevron Shipping Company, mengoperasikan kapal tanker untuk mengangkut minyak dan gas. Dari tampilan aplikasi ini, ada beberapa indikasi bahwa ini bukan aplikasi resmi dari Chevron Corporation yang asli. Beberapa poin yang mencurigakan. Skema investasi dengan imbal hasil tetap. Aplikasi ini menawarkan skema di mana pengguna membayar sejumlah uang Rp150.000 dan dijanjikan laba 1,5% dalam siklus 60 hari. Pola ini mirip dengan skema investasi bodong atau Ponzi, di mana investor awal dibayar dari uang investor baru, bukan dari keuntungan bisnis nyata. Desain dan branding yang tidak profesional. Logo Chevron terlihat dimodifikasi. Tampilan aplikasi lebih mirip platform investasi abal-abal dibandingkan aplikasi resmi perusahaan minyak. Fitur tidak relevan dengan bisnis Chevron. Ada fitur isi ulang dan penarikan yang mirip dengan platform investasi atau trading, padahal Chevron bukan perusahaan finansial. Tidak ada informasi jelas tentang bagaimana investasi ini terkait dengan bisnis minyak dan gas. Potensi penipuan. Skema di mana pengguna membeli sesuatu dan mendapat bonus yang bertambah hingga modal kembali sering digunakan dalam investasi ilegal. Jika model bisnisnya menjanjikan keuntungan tetap dalam waktu tertentu tanpa jelas bagaimana mereka menghasilkan uang, maka kemungkinan besar itu bukan investasi yang sah. Dari gambar ini, semakin jelas bahwa aplikasi ini bukan aplikasi resmi Chevron dan kemungkinan besar merupakan skema investasi ilegal atau Ponzi. Berikut beberapa analisisnya. 1. Skema investasi dengan janji laba tinggi. Aplikasi ini menawarkan produk investasi, di mana pengguna membeli sesuatu, misalnya Rp180.000, dan dijanjikan laba harian serta pengembalian modal setelah beberapa bulan. Laba hingga 1,8% per hari sangat tidak realistis dalam industri minyak dan gas. Perusahaan besar seperti Chevron tidak menawarkan skema seperti ini kepada individu. 2. Pemanfaatan nama besar Chevron secara ilegal. Logo dan nama Chevron digunakan untuk menarik kepercayaan, tetapi tidak ada bukti bahwa ini benar-benar terkait dengan perusahaan minyak global tersebut. Chevron asli tidak pernah menawarkan program investasi berbasis beli produk dan dapat keuntungan harian seperti ini. 3. Ciri-ciri skema Ponzi atau scam. Sumber keuntungan tidak jelas, tidak ada penjelasan bagaimana mereka menghasilkan uang untuk membayar investor. Penggunaan istilah manipulatif, kata-kata seperti anggota baru dan VIP sering digunakan dalam skema Ponzi untuk mendorong orang bergabung. Jaminan modal kembali setelah periode tertentu adalah skema klasik Ponzi, di mana keuntungan investor lama dibayar dari uang investor baru. 4. Potensi risiko besar. Uang bisa hilang kapan saja. Jika ini skema Ponzi, maka ketika aliran investor baru berhenti, sistem akan runtuh dan banyak orang akan kehilangan uangnya. Tidak diawasi oleh OJK. Jika aplikasi ini tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, maka tidak ada perlindungan bagi investor. Kesimpulan, aplikasi ini kemungkinan besar adalah investasi bodong yang menyalahgunakan nama Chevron. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal ingin berinvestasi di platform seperti ini, sebaiknya berhati-hati dan cek dulu keabsahannya di OJK atau sumber resmi lainnya. Jangan sampai tertipu oleh skema Ponzi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Dari gambar ini, ada beberapa informasi tambahan yang semakin menguatkan indikasi bahwa aplikasi ini adalah skema investasi ilegal atau Ponzi. 1. Skema keanggotaan VIP, piramida, atau Ponzi. Ada sistem tingkatan seperti VIP 0 dan VIP 1+, yang mengharuskan pengguna untuk upgrade, agar bisa membeli produk tertentu. Ciri khas skema Ponzi, yaitu, pengguna yang masuk lebih awal bisa mendapat keuntungan lebih besar, tetapi harus merekrut atau mengajak orang lain agar sistem tetap berjalan. 2. Sistem hadiah dan permata, sebuah manipulasi psikologi, produksi permata, dan produk tukar gratis, terlihat seperti strategi untuk membuat pengguna tetap aktif.
Seringkali, skema Ponzi menggunakan poin atau hadiah virtual untuk membuat pengguna merasa mendapatkan sesuatu, padahal sebenarnya hanya angka tanpa nilai nyata. Sistem seperti ini memicu efek psikologis agar pengguna terus berinvestasi atau menarik orang lain. 3. Janji pengembalian pokok secara otomatis. Pokok dikembalikan setelah kontrak berakhir, adalah janji yang sering digunakan dalam skema investasi bodong. Realitanya, skema Ponzi hanya bertahan selama ada uang masuk dari investor baru. Jika arus uang berhenti, pengembalian modal juga akan berhenti. Kesimpulan tambahan, sistem keanggotaan dan hadiah menunjukkan pola multi-level scam atau Ponzi. Pengguna baru akan terus diminta upgrade atau berinvestasi lebih banyak agar bisa mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Jika ini scam, pada akhirnya pengguna terakhir yang masuk akan kehilangan uangnya saat sistem runtuh. Situs resmi perusahaan Chevron adalah www.chevron.com. Adapun alamat ini, yakni https://chevexcep.com. Situs chevexcep.com tampaknya mengaku-ngaku sebagai bagian dari Chevron untuk menjalankan skema investasi yang mencurigakan. Berikut beberapa temuan yang mendukung hal tersebut. 1. Penyalahgunaan nama dan logo Chevron. Situs chevexcep.com menggunakan nama dan logo yang menyerupai Chevron, sebuah perusahaan energi multinasional ternama. Namun, Chevron asli tidak pernah menawarkan program investasi dengan keuntungan tetap atau bonus seperti yang dijanjikan di situs palsu. 2. Indikasi skema Ponzi. Penipuan di situs seperti chevexcep.com menggunakan skema Ponzi, di mana uang dari peserta baru digunakan untuk membayar keuntungan peserta lama. Sistem ini tidak berkelanjutan dan akan runtuh begitu tidak ada peserta baru yang bergabung. 3. Usia domain yang mencurigakan. Domain chevexcep.com terdaftar pada tanggal 17 April tahun 2024, yang menunjukkan bahwa situs ini relatif baru. Penipuan online sering menggunakan domain baru untuk menghindari deteksi. 4. Informasi WHOIS tersembunyi. Informasi WHOIS untuk chevexcep.com disembunyikan, yang sering menjadi tanda peringatan, karena pemilik situs yang sah biasanya transparan mengenai informasi kontak mereka. 5. Penilaian keamanan situs. Meskipun beberapa alat penilaian situs web memberikan skor kepercayaan yang baik, penting untuk dicatat bahwa alat otomatis mungkin tidak selalu mendeteksi penipuan yang canggih. Oleh karena itu, selalu bijaksana untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan tidak hanya mengandalkan satu sumber. Kesimpulan berdasarkan bukti-bukti di atas, chevexcep.com tampaknya menggunakan identitas Chevron secara tidak sah untuk menarik investor ke dalam skema yang berpotensi merugikan. Disarankan untuk menghindari situs ini dan tidak melakukan investasi apapun melalui platform tersebut. Ada satu ciri-ciri khusus teman-teman. Jadi kalau Anda melihat tawaran-tawaran aplikasi itu, kemudian ada yang namanya tabel kematian. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa aplikasi ini akan scam, ya. Seperti apa? Jadi tabel kematian itu adalah bonus berjenjang. Intinya adalah setiap Anda memasukkan uang ke dalam bentuk di aplikasi, jadi uang itu Anda transfer ke aplikasi, dia mempunyai berjenjang. Berjenjangnya apa? Semakin besar nominal yang Anda masukkan, maka keuntungannya akan semakin besar. Jadi misalnya contoh, saya ilustrasi. Kalau Anda masukkan 10 juta, keuntungannya mungkin 1 bulan 10%. Mungkin ya, ini kan ilustrasi ya. Tapi kalau Anda memasukkan 500 juta, keuntungan Anda bisa 12%. Kalau Anda memasukkan uang 1 miliar, keuntungan Anda 14%. Begitu seterusnya. Makin besar naruh uangnya, itu makin besar bonusnya. Ini adalah yang namanya tabel kematian. Dan ingat, awas kalau Anda sudah masuk di aplikasi yang memberikan janji seperti itu, endingnya pasti scam. Loh kok bisa Pak? Ini penjelasannya ya. Jadi kita cukup menggunakan satu yang namanya logika, yaitu otak teman-teman. Nah cuman kadang-kadang Gen Z milenial ini karena kepingin yang instan-instan ya kan, akhirnya apa? Otaknya digadekan di rumah makan Padang jadi golek otak gitu loh. Jadi artinya akhirnya otaknya otak kosong ya. Kita pakai logika aja ketika kita berbisnis ya. Ketika kita berbisnis, kalaupun Anda pernah berbisnis ya. Sekarang saya tanya pada Anda, jualan retail sama jualan grosir, untungnya per produk lebih besar mana? Coba dijawab ya. Ya,
lebih besar retail, ya. Artinya apa? Kalau saya jual sandal ini secara retail, mungkin modal 50.000, saya bisa jual di angka 100.000 kalau secara retail. Tapi kalau saya grosir tidak mungkin seperti itu. Mungkin modalnya 40.000, saya jual 50.000. Nah, sama bagian retail yang 50.000 dijual lagi ke 100.000. Kenapa kita ngambil cuan kecil? Karena kita ngejar volume. Jadi semakin transaksi bisnis itu kalau dikejar volumenya makin besar, maka keuntungannya makin kecil, teman-teman. Karena ngejar volume. Sampai sini paham dulu ya, teman-teman. Ini logika berpikir pedagang, ya. Jadi kayak contoh ya, kalau kita invest, contoh ya, UMKM untuk mencari keuntungan 10%, 20% itu hal yang mudah. Itu sama ketika saya mengajarkan di Credit Card Revolution. Jadi kalau di workshop Credit Card Revolution itu kan saya ngajarin orang cari modal nih. Kita berbicara modal kartu kredit, Pak. Kalau untuk bisnis retail UMKM sangat bisa sekali. Karena apa? Untuk mengejar keuntungan 10% sampai 20% sebulan itu hal yang masuk akal retail, bahkan bisa lebih ya. Ini logiknya di sini. Nah, sekarang kita tabrakkan kan. Kalau Anda berinvestasi itu kan sebenarnya kan Anda naruh uang di bisnis seseorang ya. Nah sekarang pertanyaannya ini kan nggak sesuai dengan logik kita. Logik pengusaha adalah semakin ngejar volume keuntungan semakin tipis. Tapi kenapa aplikasi-aplikasi ini ya yang menawarkan investasi dengan narasi macam-macam ini, ketika kita naruh uang semakin besar ya malah untungnya makin lebih besar lagi. Nah ini kan sangat menabrakkan logika, kecuali dia ada maksud tertentu. Maksudnya adalah apa? Karena goalnya dia bukan untuk memberikan kita bagi hasil, tapi goalnya adalah supaya kita naruh semua harta kita di sana, semua kita all in-nya di sana, teman-teman. Nah problemnya adalah mungkin di bulan-bulan pertama, tahun pertama, 2 tahun, istilahnya setahun 2 tahun deh, Anda bisa menikmatin profitnya. Tapi profit itu diambil dari mana? Apakah benar dari bisnis? Karena dari bisnis itu udah nggak mungkin. Hukum alam di bisnis itu semakin kamu ngejar volume, keuntungan makin tipis. Kecuali lu jualan narkoba atau jadi bandar judi online ya. Tapi kalau kita berbicara bisnis yang dinarasikan, semakin mengejar volume, keuntungan makin tipis. Tapi kenapa kita yang sebagai investor nyemplungin duit makin banyak, keuntungnya makin banyak? Nah ini kan realitanya nggak nyambung. Karena memang kita dipancing supaya masuk lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan endingnya adalah apa? Keuntungan itu diambil dari member-member baru. Dan ketika member baru ini sudah mulai menurun, maka yang dilakukan adalah bisnisnya menjadi scam ya, dan akhirnya kolaps, nggak bisa apa-apa. Akhirnya Anda sudah terlanjur nyemplung ratusan juta, Anda terlanjur ngajak orang, kemudian kolaps ya. Kalau sudah seperti itu, kemudian Anda nanti nangis-nangis sama saya, kemudian Pak tolongin Pak, apakah uang saya bisa kembali? Jangan mengharapkan uang kembali di Indonesia ketika Anda menjadi korban penipuan ataupun korban ponzi.